Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Ramadhani dengan NIM 2310258. Di sini saya akan membuat video UTS mata kuliah bimbingan konseling dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPDI MPD di Universitas Tirologi. Yuk disimak videonya. Nah, materi pertama ada masalah berkenaan dengan sarana dan prasarana sekolah. Ya, yang pertama itu ada pengertian sarana. Sarana adalah alat atau media yang digunakan untuk melakukan atau mencapai sesuatu. Kalau misalnya prasarana adalah fasilitas fisik atau struktur yang dibangun untuk mendukung kegiatan atau fungsi tertentu. Nah, kalau misalnya mau lebih gampangnya, sarana itu lebih ditunjukkan untuk alat atau benda-benda yang bergerak. Sedangkan kalau misalnya prasarana lebih ditunjukkan kepada benda-benda yang tidak bergerak. Contoh masalah yang ada pada Sapras. Yang pertama, itu kekurangan ruang kelas. Nah, kekurangan ruang kelas yang tidak memadai karena jumlah siswanya yang makin banyak itu bisa mengganggu proses pembelajaran. Yang kedua, ada infrastruktur fisik yang tidak memadai. Nah, seperti bangunan sekolah yang sudah tua, rusak, atau tidak terawat dapat menciptakan lingkungan belajar yang tidak aman atau tidak nyaman bagi siswa dan para staf. Materi selanjutnya ada masalah-masalah siswa. Yang pertama ada kesejahteraan mental. Kesejahteraan mental buat siswa adalah hal yang sangat penting karena banyak siswa yang menghadapi tekanan tinggi dari berbagai aspek kehidupan, termasuk tentang tekanan akademik, masalah keluarga, dan isu-isu sosial. Hal ini dapat menyebabkan stres, kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya. Oleh karena itu, penting bagi sekolah untuk memiliki layanan konseling yang memadai. Yang kedua, ada perundungan atau bullying. Nah, bullying adalah ketika seseorang atau sekelompok orang berulang kali menyakiti atau mengintimidasi orang lain yang lebih lemah. Ini bisa berupa tindakan fisik, kata-kata kasar, mengejek, menyebarkan rumor, atau bahkan melalui pesan di internet. Tujuannya adalah untuk membuat korban merasa buruk, takut, dan tertekan. Yang ketiga, ada tantangan akademik. Tantangan akademik juga merupakan masalah yang perlu diperhatikan. Setiap siswa memiliki kebutuhan belajar yang berbeda dan beberapa mungkin siswa itu menghadapi kesulitan dalam memahami materi atau menyelesaikan tugas akademik. Oleh karena itu, perlu dukungan tambahan seperti bimbingan dan program remedial. Itu dapat membantu siswa untuk mengatasi kesulitan ini. Materi terakhir ada pemecahan permasalahan di lembaga pendidikan SD. Yang pertama, mengatasi perbedaan karakteristik individu siswa. Nah, ini hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Berikut beberapa cara untuk mengatasi perbedaan karakteristik di lingkungan sekolah. Yang pertama itu guru harus kenali dulu siapa yang pengen diajar. Selanjutnya, pahami kebutuhan minat, gaya belajar. Karena setiap anak itu gaya belajarnya berbeda-beda. Yang kedua itu mengatasi gaya belajar siswa. Jadi kita harus pahami bagaimana siswa berinteraksi dengan materi pembelajaran tersebut. Apakah lebih suka yang visual, auditori, atau kinestetik. Selanjutnya beri kesempatan untuk belajar mandiri dan kolaboratif. Beberapa siswa mungkin lebih suka belajar sendiri, sementara siswa yang lain lebih berkembangnya dalam belajar yang kelompok. Selanjutnya itu evaluasi hasil belajar. Jadi, guru harus menguasai materi pembelajaran terlebih dahulu, memfasilitasi siswa dengan bantuan alat peraga agar dalam proses pembelajaran siswa bisa lebih mudah untuk memahami materi.